Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Muhammad Fatrahman. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-11, yaitu struktur data dari mata kuliah struktur data dan algoritma praktikum mengenai map, hash, dan tabel sebagai video pengganti absensi. Langsung ke materi. Yang pertama ada map. Map dikenal sebagai kamus atau array asosiatif, yaitu tipe data abstrak yang menyimpan elemen dalam bentuk pasangan, yaitu kunci dan nilai. Setiap kunci dalam map bersifat unik dan digunakan untuk mengakses nilai yang sesuai. Map memberikan operasi pencarian yang cepat, sehingga mencari nilai berdasarkan kunci yang menjadi efisien. Contoh implementasinya dalam kamus Python yaitu kamus dalam Python dan hashmap dalam Java. Lalu yang kedua ada hash table, yaitu implementasi umum dari map yang menggunakan teknik yang disebut hashing. Hashing melibatkan pemetaan kunci ke indeks array menggunakan fungsi hash yang mengubah kunci menjadi nilai numerik. Nilai hashnya itu yang dihitung digunakan untuk indeks yang menyimpan dan mengambil nilai sesuai dalam array atau dalam bentuk bucket. Hash table menawarkan operasi pencarian, penambahan, penghapusan dengan kompleksitas waktu yang konstan pada kasus rata-rata. Tapi performanya menurun jika terdapat kasus terburuk, yaitu banyak kolisi. Contoh bahasa pemrograman yang menyediakan implementasi dari hash table ini yaitu Python yang namanya dict, lalu ada Java yang namanya hashmap, dan pada C++. Yang ketiga ada skip list, yaitu struktur data probabilitas yang menyediakan mekanisme pencarian seimbang yang mirip dengan pohon pencarian biner. Ini terdiri dari beberapa lapisan linked list yang terurut, di mana setiap lapisannya adalah subset dari lapisan di bawahnya. Lapisan teratas dari linked listnya sepenuhnya terurut yang berisi semua elemen. Skip list ini menggunakan teknik randomisasi untuk menentukan elemen mana yang harus memiliki beberapa pointer dan memberikan kompleksitas waktu yang efisien pada kasus rata-rata untuk operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan. Skip list ini sering digunakan sebagai alternatif untuk pohon pencarian biner seimbang ketika kesimpulan dan kemudahan implementasi. Nah, struktur data ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan penyimpanan dan pengambilan nilai kunci yang efisien, seperti basis data, sistem caching, dan struktur indeks. Pilihannya itu tergantung dari persyaratan spesifik dari masalah yang dihadapi, beban kerja, pertimbangan kompleksitas waktu, kompleksitas ruang, dan kompleksitas implementasi. Lalu ada maps dan dictionary. Maps dan dictionaries adalah struktur data yang menyimpan elemen dalam bentuk pasangan kunci nilai. Digunakan untuk menghubungkan nilai-nilai dengan kunci-kunci unik, sehingga dapat memungkinkan pencarian yang lebih efisien dari kunci-kunci yang sesuai. Istilah maps dan dictionary sering digunakan secara bergantian. Ada variasi tergantung bahasa pemrograman atau konteksnya. Lebih lanjut, maps dalam terminologi komputer umum adalah tipe data abstrak yang menyimpan pasangan kunci nilai, menyediakan cara menghubungkan nilai dengan kunci yang unik, dan memungkinkan pencarian nilai berdasarkan kunci secara efisien. Implementasi map umumnya memiliki operasi penambahan, penghapusan, dan pencarian nilai. Contohnya kamus di Python, hashmap di Java, dan map di C++. Dictionary yaitu mengacu pada struktur data yang menyimpan elemen dalam bentuk pasangan kunci nilai. Biasanya tersedia dalam bahasa pemrograman yang memiliki sintaks yang mendukung notasi literal dan untuk menginisialisasi pasangan kunci nilai.
lalu juga menyediakan cara yang efisien untuk mengelola data terstruktur dengan mengakses nilai berdasarkan kunci yang terkait. Contoh implementasinya kamus dalam Python, associative array dalam PHP, dan map dalam JavaScript. Keduanya ini digunakan secara luas dalam pemrograman untuk mengelola data secara cepat dan efisien. Digunakan juga dalam aplikasi seperti basis data, pengindeksan, caching, dan pemrosesan data. Konsep dan implementasi dari kedua ini bervariasi, tapi tujuannya sama, yaitu memungkinkan pengaitan nilai-nilai dengan kunci-kunci yang unik. Lalu hash table. Ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data dengan cepat berdasarkan kunci yang terkait. Hash table adalah implementasi praktis dari konsep map atau associative array. Berikut penjelasannya, yaitu hash table ini struktur data yang menggunakan teknik hashing untuk menyimpan dan mengelola elemen yang bentuknya itu kunci, pasangannya itu kunci nilai. Hashing adalah proses pengubahan kunci menjadi indeks dalam struktur data yang disebut array hash. Fungsi hash digunakan untuk menghasilkan nilai hash yang unik untuk setiap kunci. Nilai tersebut digunakan sebagai indeks untuk menyimpan dan mengakses nilai terkait. Dalam tabel ini, penyimpanan elemen dilakukan berdasarkan indeks array, bukan secara urut, seperti array atau linked list. Keuntungan dari tabel hash ini akses cepat berdasarkan nilai kunci, operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan memiliki kompleksitas waktunya konstan. Tapi jika terjadi kolisi, performanya menurun. Teknik seperti chaining atau open addressing bisa digunakan untuk mengatasi kolisi. Implementasi ini termasuk hash map di Java, di Python, dan unordered map di C++. Tabel hash ini digunakan dalam pemrograman seperti kamus, basis data, cache, dan algoritma yang membutuhkan pencarian dan pengambilan data. Terakhir ada skip list atau daftar loncat, yaitu struktur data probabilistik yang digunakan untuk mencari dan memanipulasi data dengan efisien. Disk ini menyediakan operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi juga memiliki kompleksitas waktu yang efisien pada kasus rata-rata. Berikut penjelasan lebih lanjutnya, yaitu terdiri dari beberapa lapisan linked list terurut. Setiap elemen memiliki beberapa pointer yang menghubungkan dengan elemen lain. Pointer yang melompati beberapa elemen dikenal sebagai loncatan atau skip. Elemen yang memiliki banyak loncatan memiliki kemungkinan lebih besar untuk ditemukan lebih cepat. Untuk mencari elemen dalam skip list ini dapat dimulai dari lapisan teratas dan melompati elemen dengan pointer loncatan, dan lalu akan mendekati elemen yang dicari. Setelah elemennya ditemukan pada lapisan yang terendah, pencarian dilakukan dengan melakukan langkah-langkah linear melalui elemen di lapisan terendah. Skip list ini memungkinkan pencarian yang efisien dengan kompleksitas waktu rata-rata big O log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam skip list. Selain operasi pencarian, skip list juga mendukung penambahan dan penghapusan elemen dengan waktu yang sama-sama efisien. Digunakan sebagai alternatif untuk pohon pencarian biner seimbang, tetapi dengan implementasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Skip list ini digunakan dalam implementasi struktur data seperti basis data, cache, dan berbagai aplikasi untuk pencarian. Skip list ini menawarkan kompromi antara kompleksitas dan kinerja, jadi cocok untuk penggunaan kompleksitas pohon pencarian biner seimbang terlalu tinggi, tetapi kecepatan pencarian tetap menjadi pertimbangan penting. Lalu ada implementasinya.
Yang pertama ada implementasi maps. Di sini pertama-tama membuat map, yaitu my_map, dan mengisi mapnya itu seperti penjelasan tadi, kunci berpasangan dengan nilai, kunci 1 nilai 1, kunci 2 nilai 2, dan seterusnya. Lalu ini mengakses nilai berdasarkan kunci dengan sintaks print nama map dan mengakses nilai berdasarkan kunci. Karena yang dipilih adalah kunci 1, maka yang keluar adalah nilai 1. Menambahkan nilai baru dengan menulis sintaks map dan menambahkan kunci 4 sama dengan 4 dan akan menambahkan nilai ke map ini. Lalu juga bisa mengubah dan menghapus dengan menggunakan fungsi delete. Lalu dapat mengiterasi melalui elemen melalui fungsi loop ini. Lalu dapat membuat dan mengisi hash table. Lalu ada implementasi hash table. Yang pertama bisa membuat hash table dengan hash table kosong dan mengisinya seperti ini, sama seperti tadi, pasangannya kunci nilai. Lalu dapat diakses melalui print, sama seperti implementasi maps, dan juga sama dapat menambahkan nilai baru, mengubah dan menghapus, dan juga mengiterasi. Namun pada skip list sedikit berbeda karena akan mengimport random sebagai probabilitas tadi menggunakan kelas. Dari kodenya itu kita dapat mengakses skip listnya. Ini memasukkan nilai skip list dan menampilkan nilai skip list, dan ini untuk mencari. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.